Bagaimana hukumnya wanita belum mandi junub sudah masak? Sebaiknya dia mandi dulu. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani, aku berniat mandi melepas hadas besar dari tubuhku lillahi ta'ala. Basah semua dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, habis itu barulah dia masak segala macam. Tapi kalau dia tidak mampu, dia berwudu. Kenapa? Karena pernah dalam suatu hadis Nabi tidak mandi tapi dia berwudu, lalu kemudian tetap melaksanakan aktivitas. Tapi yang paling afdal, paling bagus, dia mandi dulu. Kalau ada perempuan lalu kemudian dia dalam keadaan berhadas besar, lalu kemudian dia memasak buat teh manis, apakah kita yang memakan masakannya itu dapat bala haram? Tidak. Ini bukan masalah halal haram, tapi ini terkait dengan keberkahan. Keberkahan itu turun karena kesucian. Jadi sebaiknya seafdolnya adalah mandi. Kalau tidak juga dia berwudu. Misalnya dia sangat sibuk, tidak sempat, anak mau pergi sekolah, maka dia berwudu, habis itu dia masak, dia kasih ke anaknya. Nah, ini. Tapi ada juga orang yang tidak bisa mandi sama sekali. Kata dokter jangan mandi, kalau mandi nanti mati. Maka orang yang seperti ini dia tayamum. Dia bertayamum. Dia tayamum pun tak bisa Pak Ustaz, ditayamumkan. Tak juga bisa, kuburkan. Itu sudah mati. Bagaimana hukumnya jika anak angkat yang dipelihara dari bayi dibuatkan aktinya binti ayah angkat? Usama Zaid bin Muhammad. Adakah nama anak Nabi Muhammad namanya Zaid? Tidak ada. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, 4 perempuan. Yang anak laki-laki Al-Qasim, Abdullah, itu yang dari Khadijah. Ada satu yang dari orang Mesir, Maria Al-Qibtiyah, namanya Ibrahim. Tidak ada nama anaknya namanya Zaid, tapi dari Zaid bin Muhammad turun ayat, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu, walakin Rasulullah, dia adalah Rasul utusan Allah. Ud'uhum li abaihim, panggillah anak angkat mengikut ayah kandungnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pun tidak boleh memakai nama dia sebagai nama anak angkatnya. Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Dipanggil Zaid bin Muhammad, Allah marah, maka tetap panggil namanya Zaid bin Harithah. Tapi ayah kandungnya kami nggak tahu Pak Ustaz. Saya pas pulang sholat subuh tiba-tiba dapat anak dalam kardus. Gak mungkin saya buat bin kardus. Kalau dapat anak dalam plastik, jangan pula binti kresek. Lalu pakai bin apa? Bin hamba Allah. Supaya jangan ketahuan pakai bahasa Indonesia bin hamba Allah, bin Abdillah, bin Abdirrahman. Asal jangan bin Abdul Somad. Begitu caranya waktu mendaftarkan aktinya. Jangan takut karena nanti anak angkat lalu dia benci sama kita. Kita lebih takut sama manusia apa pada Allah. Jangan langgar hukum Allah Subhanahu wa taala. Punya anak angkat bagus, punya anak angkat baik, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. 3 syarat. 1, jangan pakai bin ayah angkat. Jelas? 2, kalau punya anak angkat jangan berdua-duaan dengan anak angkat di tempat tidur, di ruang dapur, di kamar. Dia udah macam anak, dia udah macam saudara. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Betul Pak? Yang ketiga, jangan kalau mati semua harta diberikan ke anak angkat. Kalau aku mati nanti semua hartaku untuk anak angkatku. Maka kalau kau meninggal dunia, anak angkat cuma dapat wasiat, tak boleh lebih dari 1/3 harta. Kalau mau menolong anak angkat, kasih dia hibah. Anak angkatku itu ada kebun sawit 2 hektar, aku kasih hibah. Itu ada 1 buku, aku kasih hibah. Bagaimanapun juga dia adalah anak yang lahir dari hati kita, walaupun tidak lahir dari rahim kita. Ibu-ibu yang punya anak angkat, bapak-bapak yang punya angkat, jaga yang 3 ini. Jangan pakai binti ayah angkat, jangan berdua-duaan karena kalian tidak mahram, kecuali istri bapak pernah menyusukannya 5 kali kenyang. Saya kan nggak punya anak perempuan nih, saya ingin punya anak perempuan, lalu saya punya anak angkat, maka yang paling bagus adalah keponakan saya. Saya cari keponakan saya yang mahram dengan saya itu. Kalau kami ingin punya anak angkat laki-laki,
keponakan istri saya, itu lebih bagus. Karena bagaimanapun saya dengan dia mahram saya. Nah, kalau tidak nanti anak angkat pulang kerja, yang bukakan pintu anak angkat, yang buatkan teh manis anak angkat, berawal dari anak angkat lama-lama jadi bini angkat. Betul Pak? Betul kata Bapak nih? Bukan saya buat-buat. Ibu jangan kaulah yang menyucikan, kaulah yang masakkan, kaulah yang merawat. Ibu hati-hati, bisa jadi saingan ibu nanti. Betul tak Pak? Oh, betul kata Bapak.